Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh memasuki minggu pertama dalam bulan Juli. Itu artinya bahwa penyertaan Tuhan sudah setengah tahun di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa Mayor Jalbato boleh hadir bersama kita, dan tentunya ialah kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan Mayor Jalbato. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat berbakti di rumah Tuhan, dan terima kasih untuk semua yang akan melayani kita, baik singer, WL, ada Tuhan yang memberikan Tuhan, musik, media, semuanya kita bersyukur bahwa kita boleh dipakai Tuhan. Dan itu saya berterima diri, Mayor Jalbato akan menghabiskan ibadah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan ada di minggu pertama ibadah Tuhan. Dan kami mau menyembah kepada suci. Kami serahkan ibadah ini kami habiskan biar menjadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur karena hari yang indah untuk memulai persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap hati yang datang dengan satu tujuan, ingin mempersembahkan hidup kita dalam malam Tuhan. Saudara panjatkan kita mempersiapkan hati kita untuk masa yang berikutnya.
kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau melahirkan kami. Tuhan, masa lalu yang mungkin menjadi beban, masa depan yang masih ada dalam bayangan kami percaya semua dari kebenaran-Mu. Tidak ada perlu kami khawatirkan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan hadir dan Tuhan di dalam bayangan kami. Kami percaya, kami serahkan semua kepada Tuhan, dan bila juga menuju pada ini Tuhan, kami boleh mendapatkan perawatan syukur dari kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami sering berdoa nama-Mu. Amin. Kita nanti berdiri saudara. Kita akan baca pengakuan iman bareng semua. Pengakuan iman bareng selamatan. Kami percaya bahwa kita akan berdiri dari perjanjian lama. Haleluya, selamat duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan yang besar, sembah dan kita muliakan adalah Tuhan yang besar, Dia kuat dan penuh kuasa. Satu keyakinan kita ini, mari tadi kita dalam sebuah pujian yang mengatakan nyanyi bagi Dia. Yeah.
Masih ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Haleluya. Masih ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Satu pujian yang mengatakan denganmu Tuhan, ya, satu kepercayaan kita bahwa tak perlu ragu akan kesetiaan Tuhan, ya. Amin. Mari kita puji Tuhan.
minggu yang telah berjalan. Pujian dari BNDK nomor 331. Maka ayat yang pertama membuka kesempatan yang pertama bagi kita. Saya lihat kesatuan Allah. Saya harus lari kemana? Tapi saya berkata Tuhan kepada saya dan yang sudah jam 10 waktu ibu rumah saya sudah berangkat minta apa itu karena semua ini tidak terrencana. Dan setelah saya berangkat karena memang pesawatnya itu berangkatnya dari Yogyakarta langsung ke sore. Tapi karena keretanya yang ada setengah 12 sudah sampai di tempat, ada lagi jam 2 telepon saya bilang mak jalan yang sore ambil aja sekarang ini sekarang mak berangkat. Dan dia tanya ditinggal apa-apa. Begitu. Saya harus bilang apa? Semua saudara-saudara saya yang ada di sini dan yang di rumah, saya cuma bisa mengucap syukur dan terima kasih. Selalu doanya ibu bapak yang ada di sini senantiasa mendukung saya, selalu memberi kekuatan saya. Anak saya itu dulu murid anak sekolah minggu di sini dan dia juga guru sekolah minggu di sini. Jadi sekarang saya kalau melihat anak-anak sebaya ini, saya melihat anak-anak saya. Saya di sana ketemu dengan cucu saya dan saya bilang kita sudah mau pulang, Dek, sama apa sih? Kenapa sih nggak pulang buru-buru, nggak buru-buru? Karena saya nggak sudah nggak mau kesini lagi ya. Cucu saya yang pas, saya nggak berani bilang tidak, saya cuma bilang pesan sama kakaknya yang kecil, sekarang kalian yang kecil karena sudah tua, nggak mungkin mau kesini lagi. Dan waktu itu saya sampai ke Jogja, teman anak-anak saya yang SMP sama saya semua datang ke rumah saya untuk mendoakan anak saya. Saya sekali lagi berterima kasih, tidak bisa bilang apa-apa, cuma sama terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Senantiasa Tuhan mendukung saya, memberi kekuatan saya. Amin. Bersyukur untuk waktu yang telah diberkati Tuhan, perjalanan dari Jogja ke Batam dan juga kembali. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus hidup
Bapak Ibu, ayat yang kedua, maka kesempatan yang kedua juga diberikan. Yesusnya. Ayat yang ketiga membuka kesempatan akhir bagi kita. Ayat yang ketiga.
yang hadir pada tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius 8. Injil Matius 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Kita semua akan mengambil bagian dalam pembacaan ini. Saya akan berenang Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-6, demikian seterusnya sampai pada ayat yang ke-13. Saya persilakan untuk berdiri. Matius 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajuritku. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menjudul pertemuan kita pada pagi hari ini adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ketika saya sedang berhadapan dengan situasi seperti ini. Saya diajak oleh ayah saya dan papa saya waktu saya masih kecil untuk belajar naik sepeda, dan saya mencobanya dengan tidak ragu-ragu karena saya yakin sepeda itu beroda 4, jadi saya pasti tidak akan jatuh seperti itu ya. Tapi ketika saya diajak lagi oleh teman saya menaiki sepeda beroda 2, di mana sepeda itu terlihat begitu besar dan tinggi dan seakan-akan tidak sampai kaki saya untuk menaiki sepeda itu. Pada mulanya saya tidak dapat menguasai sepeda tersebut. Saya harus dipegang oleh teman saya supaya saya tidak jatuh dengan sepeda tersebut. Tetapi dengan memberanikan diri, maka saya dapat mengendarai sepeda itu meskipun harus jatuh bangun. Sampai pada akhirnya saya bisa mengendarai sepeda beroda 2. Dan sampai sekarang pun saya bisa menguasai sepeda itu. Lalu setelah saya sudah mulai SMP, saya pun penasaran dan rasa takut itu tidak menjadi milik saya lagi, karena saya juga ingin tahu menaiki sepeda motor. Waktu itu di rumah saya hanya satu-satunya sepeda motor RX King ya, RX King milik papa saya. Tetapi karena saya begitu penasaran ingin menaiki sepeda motor dan tahu naik sepeda motor, diam-diam saya selalu lihat gerak-gerik papa saya ketika papa saya menaiki motor itu, dia harus pegang kopling dan lain sebagainya, saya lihat. Dan dengan keberanian saya tanpa rasa takut, saya memberanikan diri. Ketika orang tua saya sementara di dapur makan bersama, saya selalu mencuri-curi untuk menaiki sepeda itu. Dan suatu ketika saya memberanikan diri untuk saya harus bisa menaiki sepeda itu. Dan saya naiki, sekalipun pertama kali saya ingat
karena saya lepas koplingnya, saya tabrak pagar dan saya jatuh, dan itu tidak membuat saya untuk patah semangat. Saya terus belajar dan belajar sampai pada akhirnya papaku yang ajar saya bagaimana cara mengendalikan koplingnya, bagaimana cara ini, dan akhirnya saya bisa. Dan pada akhirnya saya bisa menguasai sepeda motor baik yang pakai kopling maupun tidak. Sampai hari ini saya bisa jatuh bangun dalam menghadapi untuk belajar, baik itu dinaik sepeda beroda 4, beroda 2, beroda bahkan sepeda motor sekalipun. Ada begitu banyak tantangan yang dilewati ketika kita ingin bisa menaiki sepeda tersebut. Nah, melalui pengalaman yang saya alami ini, saya berpikir betapa iman itu perlu untuk ada pada kehidupan ini. Khususnya bagi orang-orang percaya, tentunya kita memiliki banyak kekhawatiran, ketakutan untuk melalui setiap hari-hari yang kita jalani. Tadi Ibu Suwartino katakan baru waktu datang, ya katakan, Ibu, saya takut anak saya tidak ada lagi. Lalu saya katakan, Tuhan kasih tolong Ibu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang dialami ketika salah satu dari bagian keluarga kita itu tidak ada lagi bersama dengan kita. Entah itu pada hasil dari pekerjaan kita ataupun hasil-hasil yang lain, ragu tentang anak-anak kita, ragu tentang masa depan kita, ragu tentang pekerjaan kita dan lain sebagainya. Di sini pun harusnya kita meyakini satu hal, membawa kita pada peristiwa-peristiwa yang mungkin meragukan iman percaya kita. Maka pagi hari ini mari beranikan diri kita untuk menjalaninya dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan dengan iman yang hidup, maka segala sesuatu kita akan dapat melewati tanpa keraguan itu, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, bagaimana cara kita agar memiliki iman yang hidup? Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, bagaimana cara kita agar memiliki iman yang hidup? Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari seorang perwira yang memiliki iman yang hidup. Yang pertama yaitu sikap hati yang baik. Di ayat yang ke-6 dari pembacaan ini mengatakan, Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Pada pembacaan hari ini, khususnya pada ayat yang saya baca tadi, iman yang hidup ditunjukkan oleh seorang perwira sebab betapa ia sungguh memiliki sikap hati yang baik. Dengan kerendahan hatinya, ia mendatangi Yesus untuk meminta kesembuhan kepada hamba-Nya itu. Dia datang bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi memandang status sosialnya serta kedudukannya sebagai seorang perwira yang harusnya di atas dari bawahnya tadi. Ia mengungkapkan semua yang terjadi dengan apa adanya, tanpa ragu-ragu menceritakan penderitaan hamba-Nya kepada Yesus. Nah, sebagai umat-umat Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki iman terhadap setiap janji-janji Tuhan, haruslah mempunyai sikap hati seperti seorang perwira ini, yang tanpa diperintah, yang tanpa disuruh oleh orang terdekat atau siapapun dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sikap baik yang kita nampakkan untuk Tuhan, yang kita berikan untuk Tuhan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan yang ada di lingkungan kita yang mungkin tidak baik-baik saja. Tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, kita memiliki sikap hati yang baik untuk hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, banyak kenyataan yang melakukan sesuatu
supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, dan lain sebagainya. Ada juga yang memiliki cara dengan harapan bahwa perbuatan mereka akan dibalas dengan penghargaan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, maka ada penghargaan yang akan diberikan kepada kita sebagai upah yang harus kita terima. Ada juga yang memperlakukan orang dengan baik di sekitar kita dengan baik karena ingin memanfaatkan supaya ada sesuatu yang kita terima. Kita manfaatkan orang itu. Itu juga terjadi. Dan ada juga kita mau melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan upah di dalamnya. Jika itu masih ada saudara-saudara terjadi di dalam hidup kita, itu berarti kita sedang menaruh sampah di dalam kotak perhiasan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab hati kita adalah kotak perhiasan yang sangat berharga. Sekali lagi, hati yang kita miliki adalah kotak perhiasan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis masuk merusak hati kita sehingga kita menjadi sampah, tidak berguna. Sampah yang tidak dipandang oleh orang, sampah yang tidak disukai oleh orang, sampah yang dicampakkan, sampah yang berbau busuk yang membuat orang tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, pada Efesus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan sangat jelas bahwa hati kita harus diisi dengan perhiasan itu, yaitu rendah hati sebagai emas, lemah lembut sebagai permata, dan sabar sebagai mutiara yang indah untuk kita simpan, sehingga melalui hidup ini semakin dipenuhi di dalam kasih dan saling membantu pada keadaan kondisi dan situasi apapun yang terjadi. Ingat saudara-saudara, hati kita adalah sebuah perhiasan yang berharga. Jangan biarkan sampah itu memasuki hidup kita, hati kita, dan kita diperbudak oleh sampah itu sendiri, dan iblis itu sendiri, untuk kita tidak melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, mari kita lakukan yang baik untuk Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari seorang perwira yang memiliki iman yang hidup. Yang kedua adalah pendengar yang sejati. Di ayat yang ke-7, menjadi pendengar yang sejati. Seorang yang memiliki pendengaran pasti banyak mendengar. Sekali lagi, seorang yang memiliki pendengaran pasti banyak mendengar bunyi dan suara-suara yang ada di sekitar kita, baik itu dari kejauhan ataupun hanya dalam jarak yang dekat saja, kita pasti mendengarnya. Jika masih dapat dijangkau oleh pendengaran, pastilah kita mendengarnya. Tetapi coba mari beranjak pada kalimat berikut, yaitu setia. Tadi saya katakan pendengar yang setia, ya. Coba kita beranjak berikutnya dari kata setia. Setia adalah sesuatu yang berbeda, namun memiliki kesamaan juga. Jika pendengarannya memiliki kepekaan terhadap bunyi dan suara, maka setia mempunyai rasa sensitif dan sifat dan sikap, entah itu jauh ataupun dekat. Sekali lagi, jika pendengaran memiliki kepekaan terhadap bunyi dan suara, maka setia mempunyai rasa dan sensitif pada sifat dan sikap yang kita miliki, entah itu jauh ataupun dekat. Ia akan tetap memiliki kesetiaan terhadap seseorang yang sudah memperlakukannya dengan baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun berbeda dengan Tuhan. Meskipun terkadang kita tidak mendengarkannya. Sekali lagi, meskipun kadang-kala kita tidak mendengarkan Tuhan, namun Dia tetap setia kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan, sekalipun kadang-kala kita tidak mendengarkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Pada ayat ini,
perwira itu menjadi salah satu pendengar, saudara-saudara, yang setia itu. Mengapa? Karena saat dia berbincang-bincang padanya, perwira ini dengan kesetiaannya mendengar setiap hal yang Yesus katakan kepadanya. Yesus itu adalah Tuhan, dan kita harus mendengar perkataannya. Mendengar dan menjadi setia adalah pokok bagi perjalanan hidup seorang yang beriman. Mendengar dan menjadi setia adalah pokok bagi perjalanan hidup seorang yang beriman. Kualitas iman orang Kristen dibangun dari mendengar dan kemudian setia kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-17, yaitu dengan setia mendengarkan Tuhan, maka iman kita dikatakan iman yang hidup. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari seorang perwira yang memiliki iman yang hidup itu. Yang ketiga, yaitu keyakinan akan otoritas firman. Keyakinan akan otoritas firman di ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perwira ini memiliki keyakinan yang boleh saya katakan anti mainstream atau melawan arus, ya, kalau saya cari artinya melawan arus. Kenapa? Karena di ayat ini keyakinannya kepada kuasa Tuhan begitu hebat. Keyakinannya akan kuasa Tuhan begitu terlihat saat dia mengatakan, katakanlah sepatah kata. Dia katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Dia katakan. Sedangkan saat itu kita tahu dalam pembacaan hambanya itu tidak sedang bersama-sama dengan dia, tetapi dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki iman yang dia dapat membuktikan bahwa hanya sepatah kata dari Yesus saja, maka hambanya itu akan sembuh sekalipun tidak ada bersama-sama dengan dia. Melalui pernyataan ini, maka Yesus melihat iman yang tidak main-main, sehingga pada akhirnya saudara-saudara, Yesus menyembuhkan hambanya dari kejahatan. Iman seperti ini seharusnya dimiliki oleh kita semua orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa perwira ini bukanlah orang percaya, tetapi betapa ia memiliki iman yang benar-benar hidup. Dia sungguh meyakini bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan hambanya. Hanya dengan mendengar dari orang-orang saat itu bahwa Yesus adalah penyembuh, dan akhirnya saudara-saudara, ia mendapat hasil dari imannya itu, yaitu hambanya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama Tuhan Yesus melakukan karyanya di dalam dunia, banyak orang yang terkagum atau juga terpesona dengan perkataannya, sebab di setiap perkataannya itu mengandung kuasa dan membawa perubahan. Misalnya peristiwa pohon ara yang menjadi kering, saudara nanti boleh membacanya di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-46. Lalu angin ribut diredakan, Lukas 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Dengan keyakinan yang teguh, kita pun harus meyakini otoritas atau kuasa dari firman, yaitu setiap perkataannya melalui Alkitab itu akan berjalan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan perkataan kita? Perkataan kita setiap hari, apakah perkataan kita juga mengandung iman itu? Perkataan kita dapat menjadi berkat untuk kita. Perkataan kita dapat memberkati orang.
perkataan kita bisa menyenangkan hati orang, perkataan kita ataukah sebaliknya, perkataan kita membuat kita atau orang lain tidak diberkati sama sekali. Jadi saudara-saudara, melalui permenungan hari ini kita perlu belajar seperti seorang perwira yang memiliki iman. Pada segala kondisi kita tetap beriman bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup memulihkan keadaan kita pada setiap permasalahan kita. Terus beriman kepada Yesus dan menanamnya dengan mengejar dulu agar kita dapat menjadi seorang pemenang melalui iman yang kita miliki. Selalu kita mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita setiap hari agar hidup di hati kita, supaya peperangan iman ini kita dimampukan untuk mempertahankannya, untuk kita tetap setia kepada Tuhan dengan iman yang kita miliki. Sadarkan selalu kita kepada sikap hati yang benar, mari kita miliki untuk Tuhan. Jangan kita melakukan segala sesuatu untuk orang di sekeliling kita karena ada manusia. Jangan melakukan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita karena kita ingin memanfaatkannya. Jangan kita melakukan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita karena kita ingin dihargai. Tidak, saudara. Yang kedua, mari kita menjadi pendengar yang setia, supaya ketika kita mendengar dengan kesetiaan yang kita miliki, maka kita dapat melakukan hal yang baik untuk Tuhan dan untuk diri. Lalu yang berikutnya, menjadikan hidup kita berada pada keyakinan akan otoritas firman. Kita yakin bahwa firman itu adalah hidup dan kita yakin dengan firman bahwa kita akan dimudahkan, kita akan dimampukan, dan kita akan dibaharui dengan segala hal yang kita akan. Jadilah orang-orang yang selalu menghidupi iman di dalam Kristus. Tuhan dimuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami diajar, diingatkan dalam kebenaran firman, belajar dari seorang perwira yang memiliki iman yang hidup ini. Kami diajar untuk memiliki sifat hati yang benar di hadapan Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu, baik itu untuk pelayanan kami, untuk pribadi kami, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kalau kami melakukan segala sesuatu yang benar untuk orang, kadang-kadang kami mengharapkan ibadah Tuhan atau upah yang kami berikan. Maka dia biarlah kami melakukan semua itu dengan sikap hati yang benar, yang menyenangkan. Di hari ini juga dinyatakan untuk menjadi pendengar yang setia. Tidak hanya mendengar, tapi juga setia. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kami mau melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Jangan kami Tuhan, setia itu menjadi bagian dari hidup kami. Jangan membiarkan ada sampah di dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi setia di hadapan Tuhan. Di hari ini juga kami diingatkan untuk kami berada pada keyakinan akan otoritas firman, sehingga segala sesuatu yang kami hadapi, sakit penyakit yang kami alami, tantangan hidup yang kami alami, soalan apapun yang kami tetap percaya akan janji firman yang sesungguhnya ada kami. Bukan kami, Tuhan dapat melakukan. Berikan kami orang-orang yang selalu hidupi iman dalam Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan. Misalnya yang besok ayahkan kami untuk kami dapat menjalani hari kami atau yang kami tahu di hari yang kami lari dan belajar. Dan kalau kami tidak mampu, dan kalau kami tidak sanggup, dan kami
yang percaya bahwa bisa menjadi satu sumber penguatan selama semuanya pekerjaan kita. Saudara, saat ini kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini dari bagian nomor 128 mengiringi pada ruang persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali di penghujung ibadah ini datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami baru saja memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi jumpa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh memakainya untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di dalam poros kami. Bapa di surga, kami ingat akan beberapa saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan berdoa yang kemarin dioperasi usus pintunya dengan zaman dan dibutuhkan. Bapak Mayor Tuhan juga menyempurnakan kesembuhannya sehingga boleh kembali melayani Tuhan dengan tidak terganggu oleh kesehatan. Dan setiap kami yang mungkin sedang bergumul dalam berbagai permasalahan, baik kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah studi, terutama untuk anak kami, Bapak, Tuhan memberkati mereka semua, supaya satu persatu dengan pertolongan Tuhan mereka mampu menyelesaikannya. Dan di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya mungkin untuk diselesaikan. Bapak di surga, kami berdoa untuk pelayanan di poros kami. Tuhan memberkati supaya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan dan membuat gereja kami ini semakin dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang rindu untuk hadir untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, memberkati Indonesia ini yang tentunya kalau kami perhatikan bahwa semua pejabat sepertinya hanya memikirkan kepentingan mereka pribadi. Begitu kan berdoa yang memberkati supaya negara ini dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan dedikasi, integritas, dan mementingkan rakyat supaya negara ini menjadi negara yang maju dan jaya. Terima kasih Bapak untuk tadi pelayanan Allah selamatan dimanapun berada.
supaya semua prajurit dan semua program pelayanan menyentuh hati masyarakat dan amanat Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi doa kami Bapak, biarlah sisa dari ibadah ini pimpin senantiasa dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman selama 1 minggu dalam perjalanan ini. Setelah ibadah suci pada pagi hari ini, maka ibadah TKW, PKP dan sekolah minggu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sore hari ini pukul 17.00 ibadah tebusan akan dipimpin oleh Bunda. Firman Tuhan disampaikan akan dilakukan Bunda. Keyboard Alfa Jogja, drum Anto, bass Aldo, singer Raffi dan Asto, multimedia istri. Kemudian hari Jumat pada pukul 19.00 gerakan membawa suluh dilaksanakan seperti biasa hari ini. Kemudian minggu depan ada ujian sekaligus dalam rangkaian Hari Bapak, maka akan dipimpin kembali oleh saya sendiri. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan kembali lagi oleh Maestri Hari Bapak agar para bapak boleh beristirahat dulu ya. Dan kemudian keyboard akan dimainkan oleh Alfa Jordan. Kemudian drum kembali oleh Anto. Kemudian bass Kandidat Govinda. Kemudian singer Haski dan juga Bibi oleh Tanuha dan Raffi, multimedia istri. Ibadah terbesar minggu depan akan dipimpin oleh Ivendi, firman Tuhan disampaikan oleh Mario John Bato, keyboard oleh Raffi, drum Anto, bass Asto, singer Jessica dan Josie, multimedia istri. Demikian kegiatan kita selama 1 minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat ini kita akan kembali menyanyi satu pujian yang mengatakan ku persembahkan hidupku agar 1 minggu yang berjalan ke depan sebelum kita didedikasikan hanya untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Setelah pujian ini maka mari Sri Tuhan berdoa untuk ibadah dengan doa.
saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Amin. Hosana berjalan Sabar.